Listeners, buat kalian yang ingin mempersiapkan ujian kompetensi bisa langsung aja ya bergabung di bimbingan belajar generasi kompeten, khususnya untuk D3 keperawatan dan profesi nurse. Kalian ada kelas intensif untuk kelas online dan kelas tatap muka langsung. Untuk kelas tatap muka langsung kita ada di Kota Medan. Bagi yang berminat bisa langsung aja ya follow dan DM di IG @generasi.kompeten. Nah, buat kalian yang gak mau ribet untuk pengurusan STR atau SIK untuk Kota Medan, kalian bisa langsung aja ya pakai jasa untuk uruskan aja STR kamu tanpa ribet, bisa langsung menggunakan jasa uruskan aja. Nah, buat kalian perawat yang membutuhkan informasi terkait pelatihan, seminar, workshop, lowongan kerja, atau informasi lainnya di dunia keperawatan, kalian bisa langsung aja follow di @ngobrolinperawat. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursaitri. Oke teman-teman, untuk video kali ini ada informasi terbaru ya dari Kementerian Kemenkes, itu terkait dengan peraturan terbaru untuk pengurusan ISTR untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, di sini jelas ya tentang penyelenggaraan registrasi. Kita baca dulu. Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki STR. Nah, kalau ini kita udah tahu ya, kita memang wajib mempunyai yang namanya STR. Ketentuan mengenai registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana pengaturan mengenai proses penerbitan STR mengalami perubahan yang mendasar. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerbitan STR sebelum ditetapkan, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diperlukan tata cara penyelenggaraan registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Surat edaran ini dimaksud untuk menjadi acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi sebelumnya itu juga udah pernah ya keluar terkait dengan peraturan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 ini. Nah, ini yang terbarunya lagi. Jadi yang sebelumnya itu dicabut atau ditarik dan digantikan dengan yang surat edaran terbaru ini. Di sini dijelaskan bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sebagai berikut. Penyelenggaraan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan mengacu pada ketentuan pasal 260 sampai dengan pasal 262 dan pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Berdasarkan pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diatur ketentuan peralihan mengenai penerbitan STR, yaitu bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, maka STR, STR sementara, STR bersyarat yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR sementara, dan STR bersyarat. Jadi kemarin itu sempat ada beberapa profesi yang ditangguhkan, seperti kayak sarjana kesehatan masyarakat, S1 gizi itu masih belum ditangguhkan lah gitu, artinya belum bisa untuk ke proses pengurusan STR. Jadi itu ada beberapa syarat ya untuk STR sementara, STR bersyarat. Jadi kalau misalnya itu masih tetap berlaku di sini ya, walaupun sudah terbit STR-nya, itu dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya STR itu. Kemudian
penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat yang telah selesai diproses, verifikasi, dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai berakhirnya STR, STR sementara, dan STR bersyarat. Maksudnya itu kalau misalnya teman-teman udah proses nih pengajuan, ya kan? Proses pengajuan untuk STR yang sementara atau STR bersyarat itu tetap harus masuk ke proses verifikasi, sudah masuk pembayaran itu diselesaikan dan itu masih tetap berlaku. Artinya kalau teman-teman selagi STR-nya itu masih ada dan waktu jangka panjang masih aktif, itu masih tetap berlaku, gitu aja sih. Kemudian penerbitan STR, STR sementara, dan STR bersyarat yang masih dalam proses awal sebelum verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang tentang kesehatan. Kalau yang sebelum berarti belum bisa ya. Karena di sini katanya disesuaikan dengan ketentuan katanya, berarti belum bisa. Artinya kalau misalnya STR-nya itu sudah proses sudah masuk ke verifikasi, sudah pembayaran kode billing, dan kemudian STR-nya itu sudah masih aktif, nah itu artinya masih berlaku gitu. Berarti sebelumnya kalau misalnya dia belum masuk ke proses verifikasi gitu kan, atau misalnya kita mau pengajuan, itu belum bisa. Ada beberapa profesi yang masih ditangguhkan. Kita tunggu aja untuk informasi lanjutannya nanti. Sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 262 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan sebagai berikut. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR, baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya, dapat melakukan pengajuan STR seumur hidup secara online. Berarti di sini kalau di peraturan sebelumnya itu dinyatakan bahwa misalnya harus pengajuan STR seumur hidup itu kurang dari 3 bulan sebelum STR-nya mati gitu atau habis, baru bisa mengajukan seumur hidup. Kalau misalnya kemudian kalau STR-nya masih panjang, aktif gitu kan, misalnya di tahun 2026, itu kemarin tuh belum bisa, tapi sekarang ya sudah boleh untuk mengajukan STR seumur hidup. Artinya, kalau teman-teman masa berlaku STR-nya itu mau tahun 2007, mau tahun 2028, itu sudah mulai bisa untuk pengajuan STR seumur hidup ya. Atau yang sudah habis itu sudah bisa dilakukan pengajuan STR seumur hidup. Oke, jadi tidak ada batasan waktu ya. Next, kemudian pengajuan STR seumur hidup dilakukan secara online dengan ketentuan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR, baik yang masih berlaku atau yang sudah habis masa berlakunya dan sudah masuk ke data SISDMK, KKI, KTKI. Pengajuan STR seumur hidup dilakukan melalui platform Satu Sehat SDMK. Jadi kita itu untuk pengajuan STR seumur hidupnya itu kita menggunakan aplikasi, menggunakan website Satu Sehat SDMK. Jadi nanti semuanya itu tujuannya itu nanti semuanya akan di situ gitu, maksudnya dikumpulin lah di situ. Kayak untuk pengurusan SIP juga nanti kedepannya akan di platformnya Satu Sehat SDMK. Di situ dengan mengisi data tambahan berupa fast foto terbaru dan nomor rekening. Jadi nanti di situ ada pengisian ya untuk data-data pendukungnya, nomor rekening, fast foto. Nanti teman-teman bisa mengikuti ya tutorial-tutorial yang ada di video sebelumnya, itu juga sudah ada. Next, kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR, baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya namun belum terintegrasi dengan database SISDMK, KKI atau KTKI. Nah, jadi kalau misalnya beberapa teman-teman itu yang belum terintegrasi, artinya datanya itu belum ada, karena itu biasanya yang kebanyakan yang lalu-lalu ya, yang
yang dia tuh STR-nya sudah lama ya, misalnya yang belum ada terintegrasi di websitenya KTKI, itu biasanya harus pengajuan dulu di websitenya KTKI gitu ya. Kemudian setelah udah pengisian data di KTKI baru bisa terintegrasi ke Satu Sehat SDMK dengan melengkapi persyaratan ada STR lama, ijazah atau sertifikat profesi, pas foto terbaru dan nomor rekening. Persyaratan pas foto terbaru sebagaimana dalam angka 1 dan angka 2 huruf C terdiri atas. Nah, jadi ini juga kebanyakan ya yang banyak sekali salah di bagian pas foto itu. Banyak yang terkadang yang fast fotonya itu sudah tercetak baru di scan. Nah, hasilnya dia ngeblur ya. Pastikan yang kita ajukan itu adalah kualitas terbaik ya dalam bentuk JPEG. Nah, di sini juga sudah dijelaskan berlatar belakang merah, ukurannya 3x4, memakai kemeja polos. Jadi mungkin ini sekarang udah ditetapkan bahwasannya harus pakai kemeja. Kalau dulu itu nggak ada ketentuan ya, yang penting kualitas terbaik, bajunya bebas gitu, yang penting dia sopan atau kemeja. Di sini sudah ditetapkan harus memakai kemeja polos, mungkin kemeja putih kali ya, kayak gitu. Next, kemudian yang keempat, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR. Pengajuan STR seumur hidup dilakukan memenuhi persyaratan. Kalau ini yang sama sekali belum ada STR, berarti yang masih registrasi baru. Dia itu ijazah atau sertifikat profesi, kemudian sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium, dan data diri yang dibutuhkan ya untuk pengajuannya. Kemudian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka huruf B wajib diperoleh tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui proses uji kompetensi. Nah, kalau ini pasti udah pada tahu ya, kalau misalnya kita mau ngurus STR itu ya kita wajib lulus ujian kompetensi ya, kecuali ada beberapa profesi itu yang dulunya belum pernah ikut ujian kompetensi ya. Itu kayak misalnya kalau di keperawatan itu lulusan tahun 2012 ke bawah, 2013 ke bawah itu pengajuan tanpa ujian kompetensi. Nah, di sini juga dijelaskan tenaga medis lulusan sebelum tahun 2013 dan belum melakukan uji kompetensi dan belum memiliki STR. STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah yang dilakukan validasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, legalisir, surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada fakultas atau perguruan tinggi yang menyatakan mengenai kebenaran ijazah serta melampirkan data tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Oke, sama juga halnya untuk tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2014 ya, 2013 itu mulai berarti ini yang sama sekali. Kalau misalnya teman-teman misalnya lulusan tahun 2013 atau 2012 nih, profesinya perawat, teman-teman belum pernah ikut UKOM, belum ada STR sama sekali untuk mengurus STR, teman-teman harus mengajukan ijazah yang telah terintegrasi dengan data pada kementerian yang sama aja sih sebenarnya, itu harus memiliki pengesahan ya bahwasannya ijazah kita itu benar ya, kebenaran ijazah serta melampirkan data tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Berarti harus ada pengesahan dari perguruan tinggi atau dari fakultas terkait dengan kebenaran dari si ijazah itu tadi. Kemudian tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2014, nah ini tadi ya. Next, nomor 8-nya, dalam hal tenaga kesehatan belum memiliki kolegium, maksudnya belum memiliki kolegium itu bagi teman-teman yang mungkin belum ada organisasi profesinya, maka sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 diterbitkan oleh institusi pendidikannya, berarti dari pihak kampusnya gitu ya yang mengeluarkan. Kemudian permohonan STR seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 dilakukan melalui ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau registrasi baru atau yang dia sama sekali belum pernah ada STR ya, ini baru pertama kali nih mau ngajuin STR,
teman-teman bisa mengaksesnya kalau misalnya tenaga medis melalui kki.go.id, kalau misalnya tenaga kesehatan ktki.kemkes.go.id. Kemudian dalam hal STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan diterbitkan untuk kepentingan evaluasi kompetensi, pendidikan, serta praktek profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing. Masa berlaku STR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penerbitan STR seumur hidup paling lama 15 hari kerja setelah memenuhi persyaratan. Jadi kalau misalnya hari kerja itu dimulai hari Senin sampai hari Jumat ya, Sabtu Minggu itu tidak termasuk. Untuk biaya dan tarif itu sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian di sini pada saat surat edaran ini ditetapkan tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sepanjang mengatur tentang registrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maksudnya ini yang edaran sebelumnya ya. Oke, kemudian ini surat edarannya yang langsung ditetapkan dari Bapak Kementerian Kesehatan. Oke teman-teman, untuk informasi selanjutnya terus update ya di channel YouTube-nya Nurse Aitri. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Ditunggu video Aitri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.